Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Bagas Prasetyo, NRP 501725168. Saya di sini akan menjelaskan di bab 5 ini saya akan menjelaskan tentang sabuk pegunungan dan gerak benua. Nah, dalam teori tektonik lempeng telah terbukti bahwa secara efektif dalam membantu geologi memahami aspek-aspek kompleks dari sabuk pegunungan dan gerak benua. Nah, yang pertama kita disingkatkan penyelesaian sistem untuk memahami pegunungan. Nah, selama beberapa tahun para geologi selama beberapa tahun terakhir para geologi telah menggunakan pegunungan, dan penelitian ini memandang pegunungan sebagai hasil dari tiga komponen yang saling terkait di era tektonik, iklim, dan erosi. Nah, berbagai masa lalu tersebut menjelaskan tentang pertumbuhan sabuk pegunungan dan mengesampingkan iklim dan erosi sebagai faktor yang relatif minor. Melalui analisis sistem pegunungan, kita memperoleh pemahaman tentang sejauh mana masing-masing dari ketiga komponen tersebut berinteraksi dan mengubah dua komponen lainnya. Iklim mempengaruhi erosi dengan cara yang jelas. Misalnya, jika iklimnya basah akan terjadi erosi akibat aliran air yang melimpah di ketinggian rendah dan glasiasi yang berat di ketinggian tinggi. Selanjutnya ada ciri-ciri pantura gunung utama. Yang pertama, ukuran dan arah. Jika gunung utama sangat panjang, demikian lebarnya menunjukkan dua jalur gunung utama di Amerika Utara, yaitu pegunungan Appalachian di sepanjang pantai timur dan pegunungan Cordillera di Amerika Utara di barat. Nah, selanjutnya ada usia sabuk pegunungan dan benua. Pegunungan utama dengan pegunungan yang lebih tinggi cenderung secara geologis lebih muda daripada yang memiliki pegunungan lebih rendah. Nah, pegunungan orogeny untuk Himalaya, jalur pegunungan tertinggi di bumi di sekitar 45 juta tahun yang lalu masih berlangsung. Pembentukan pegunungan selain penyesuaian isostatik di pegunungan Appalachian yang jauh lebih rendah berhenti sekitar 250 juta tahun yang lalu. Peringkat pegunungan individu dalam sebuah pegunungan bagaimanapun dapat bervariasi secara signifikan. Lalu sini ada sebuah dimana ketebalan dan karakteristik lapisan batu. Nah, di sabuk pegunungan batuan sedimen berlapis umumnya tebal lebih dari 10 km. Nah, kita ini mengetahui bahwa urutan tebal batuan sedimen yang sebagian besar berasal dari endapan laut, awalnya kerendapan di tepi benua. Lalu, jika batuan sedimen terdiri utama dari sel, pasir, dan kapur, ini dapat menyimpulkan bahwa endapan laut terjadi di tepi benua pasif. Jika sedimen mengandung komponen vulkanik yang signifikan, lingkungan endapan adalah tepi benua aktif. Batuan yang dikeraton mungkin tidak menunjukkan deformasi atau mungkin telah terkepuk secara lembut menjadi tikungan dan kubah di atas dasarnya. Sebaliknya, sabuk pegunungan ditandai dengan sebagai lembatan dan patahan yang menunjukkan deformasi orogenic sedang hingga sangat intens. Lalu ada polanya lipatan dan patahan. Lipatan akan terbuka di bagian sabuk pegunungan di mana deformasi tidak terlalu intensif. Lipatan yang lebih rapat menunjukkan deformasinya lebih besar. Yang lipatan terbalik dan rebah yang besar mungkin terpapar di bagian pegunungan yang mengalami deformasi yang lebih intensif. Patahan balik umum ditemukan terutama di daerah yang sangat terlipat. Yang patut diperhatikan adalah sabuk lipatan dan patahan dorong yang ditemukan di banyak daerah pegunungan.
Sabuk ini ditandai oleh patahan gorong besar, patahan balik dengan sudut terendah terhadap horizontal yang bertumbuh satu di atas yang lain. Lalu ada metamorfosis dan vulkanisme. Nah, batuan metamorfik dan kolonial regional umumnya ditemukan di pegunungan bagian yang paling intensif deformasi garis sabuk pegunungan. Sebagian besar batuan metamorfik awalnya adalah batuan sedimen dari dan vulkanik yang terpendam dalam dan mengalami tekanan intens serta suhu tinggi selama orogeny. Lalu sini ada patahan normal, yang dimana patahan normal terjadi setelah orogeny yang menghasilkan lembatan petak, patahan gorong dan metamorfosis setelah sebagian besar bakolit terbentuk. Nah, tahap akhir patahan normal ini dijelaskan dalam bab 6 yang merupakan hasil dari pengangkalan vertikal atau perpanjang horizontal. Keduanya bertentangan dengan pemendekan keseluruhan yang gunungan selama orogeny. Nah, patahan normal juga dapat terjadi di bagian tinggi dan tengah dari sabuk pegunungan selama orogeny, sementara lembatan dan pergeseran patahan gorong terjadi di bagian luar sabuk pegunungan. Nah, ketebalan dan ketebalan dan kepadatan batuan. Nah, penelitian geofisika memberikan informasi tentang pegunungan dan kerak benua, yang dimana kecepatan seismik memiliki komposisi yang mendekati granit untuk kerak benua. Selain itu, bukti dari studi seismik mendukung pandangan bahwa kerak yang lebih ringan ini jauh lebih tebal di bawah pegunungan daripada di bawah keraton, dan kerak lebih tebal di bawah pegunungan yang lebih muda daripada yang lebih kuat. Lalu ada ciri-ciri pegunungan aktif. Nah, ciri-ciri yang paling gampang adalah gempa bumi yang sering terjadi merupakan ciri khas bagian pegunungannya secara geologis muda yang dianggap masih aktif. Selain itu, palung laut dalam ditemukan sejajar dengan banyak pegunungan muda, sabuk pegunungan, seperti di pegunungan Andes, di mana palung terletak di lepas pantai pusur pulau, yang dapat dianggap sebagai pegunungan yang sangat muda. Gunung berapi aktif yang terisolasi yang terletak di sebelah kuat dalam sebuah pegunungan menunjukkan bahwa peredaran masih terjadi di kedalaman. Lalu isinya ada evolusi jalur pegunungan. Pertama ada orogeny, yakni dan konvergensi lempeng. Nah, di mana orogeny adalah episode deformasi intensif batuan di suatu wilayah. Deformasi ini biasanya batuan ultramafik di sabuk pegunungan sering ditemukan di bagian pegunungan yang diduduki oleh batuan metamorfik dan plutonic. Nah, batuan ultramafik cenderung muncul dalam zona panjang yang sempit di sejajar dengan arah pegunungan. Nah, lalu batuan ultramafik di sabuk pegunungan sering menunjukkan efek metamorfosis yang telah mengubah unit batuan di sekitarnya. Lalu di sini ada orogeny dan konvergensi samudra benua. Lalu ada konvergensi busur benua, di mana saat busur yang benua konvergen, lantai samudra antara kedua yang dihasilkan oleh subduksi serta belakang terjadi, busur seperti benua terlalu apung untuk disubduksi. Konvergensi berkelanjutan dari dua lempeng dapat menyebabkan lantai laut yang tersisa terlepas dari busur yang menciptakan siklus subduksi baru atau palung baru di sebelah laut busur. Lalu isinya ada orogeny dan konvergensi benua-benua, yang dimana beberapa pegunungan terbentuk ketika cekungan laut menutup dan benua berbelakangan di sepanjang zona struktur. Pegunungan yang kita temukan di dalam benua itu biasanya hasil dari konvergensi benua-benua. Sebenarnya pegunungan Ural terbentuk akibat tabrakan antara Asia dan Eropa. Konvergensi lempeng Afrika dan Eropa menciptakan pegunungan Alpen. Nah, dimana ada seorang ahli geologi Kanada, Sikus Wilson, mengusulkan siklus ini pada tahun 1960-an untuk sejarah terjadinya pegunungan Appalachian.
Nah, siklus Wilson tampaknya telah terjadi sebelumnya. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan adalah mengapa sebuah benua terbelah lebih kurang sepanjang zona struktur di mana kerak bumi diharapkan paling tebal. Nah, hipotesis yang baru ini diajukan adalah bahwa zona ini melemah dan menipis sedikit akibat aliran batuan keluar selama kolaps gravitasi dan penyebaran. Hipotesis lain melibatkan pelepasan pemisahan yang tenggelamnya mantel Casper di bawahnya. Lalu ada sebuah patahan normal. Yang patahan normal sudah berkembang sekilas organik di beberapa lingkungan. Salah satunya adalah ketika sebuah benua terbelah dan batas river yang terbentuk. Contohnya adalah pemisahan Pangaea pada awal Mesozoikum. Sekilas organik berakhir di pegunungan Appalachia dan pegunungan sepanjang Afrika dan Eropa. Patahan normal juga dapat terbentuk jika bagian kerak bergerak ke atas secara isosiatik lebih dari kerak yang berdekatan. Jalur pegunungan blok patahan dibatasi oleh patahan normal yang kedua sisi jalur, atau lebih umum merupakan blok patahan yang miring di mana pengangkatan besar dinagi di satu sisi jalur. Sementara sisi lain jalur berputar seolah-olah dipasang engsel. Contohnya pada Sierra Nevada di California dan Teton, Wyoming Range adalah pegunungan blok patahan yang miring. Lalu ada pertumbuhan benua. Nah, benua tumbuh lebih besar seiring dengan perkembangan sabuk gunungan di tepi mereka. Nah, akumulasi sedimen dan aktivitas vulkanik menambah kerak benua baru di luar garis pantai sebelumnya pada era Paleozoik. Nah, pegunungan Appalachia ditambahkan ke bagian timur Amerika Utara yang selama era Mesozoik dan Kenozoik benua tumbuh ke barat karena akumulasi dan proses orogenik di banyak yang tinggi menjadi Cordillera. Lalu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.